Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal mu'allif Sayyidul Habib Sayyid Abuya Muhammad bin Ali Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'al fid dharain amin. Alhamdulillah. Puji syukur yang terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah. Di malam Lailatul Gharra, malam Jumat, di mana hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, pemimpinnya hari. Tidak ada yang paling utama dari hari-hari kecuali hari Lailatul Jumat. Maka di saat malam Jumat itu ada suatu yang Allah istimewakan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Di mana di malam Jumat atau di hari Jumatnya, siapa-siapa yang bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, maka sholat itu akan langsung disampaikan dan kemudian Rasulullah akan menjawab salam itu. Maka inilah suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu marilah kita banyak-banyak bersolat kepada Rasulullah di malam hari ini dan sampai akhir dan sampai hari esok, dalam rangka kita mencari kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita untuk semakin kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, marilah kita bersama-sama mengkaji, menyimak ilmu yang ada dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah yang dikarang oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimallahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi fid dharain. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Fawaid muhimmah min hadithi tawassuli Adam. Kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tawasulnya Nabiullah Adam kepada Rasulullah SAW. Karena di mana Allah di antara sebab musabab Nabi Adam diampuni oleh Allah adalah karena beliau bertawasul dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan itu banyak sekali riwayat yang datang dari hadis yang berbagai macam sanadnya. Namun yang perlu kita pahami lagi, lebih jauh lagi, faedah apa yang bisa kita ambil dari tawasulnya Nabi Adam. Maka di sini Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki beliau memaparkan faedah-faedah, poin-poin penting yang berkenaan dengan tawasulnya Nabi Adam. Maka wafil hadithi tawassuli wafil hadithi at-tawassul bi Rasulillah sallam qabla an yatasharrafa al-alam biwujudi fihi. Di dalam hadis tentang tawasul itu, yang dimana tawasul itu dilakukan oleh Nabi Adam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terjadi sebelum alam itu menjadi mulia dengan keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus dicamkan poinnya, Nabi Adam itu bertawasul, berwasilah dengan Rasulullah dalam meraih ampunan dari Allah, maafnya Allah untuk beliau itu sebelum jauh alam dunia ini menjadi mulia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah belum ada waktu itu, tapi sudah dibuat tawasul perantara untuk meminta ampun oleh Nabi Adam alaihi salam. Wa annal madar fi sihhati tawassuli ala an yakuna lil mutawassil bih al qadrur rafi' inda rabbi azza wajalla.
Dan yang paling inti dan pokok dalam bolehnya seseorang bertawasul adalah hendaknya orang yang dibuat tawasul, seseorang yang dibuat tawasul, media yang dibuat tawasul, perantara untuk kita meraih ridha Allah, meraih ampunan Allah, atau meraih apapun yang kita inginkan, itu adalah al-qadr rafi, memiliki orang yang ditawasuli tadi, sesuatu yang ditawasuli perantara tadi, al-qadr rafi, derajat yang tinggi di sisi Allah, pangkat yang tinggi di sisi Allah. Kenapa kita bertawasul dengan orang itu? Karena dia punya pangkat. Orang yang dekat dengan Allah. Otomatis kalau kita melalui orang yang dekat dengan Allah, akan semakin mudah Allah memandang kita, melihat kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka di sini diambil kesimpulan wa annahu la yushtarat kaunu hayyan fi dari dunya, dan otomatis keberadaan orang yang ditawasuli jadikan media itu dengan menilik, melihat dari tawasulnya Nabi Adam dengan Rasulullah, itu tidak harus orang yang ditawasuli itu dalam keadaan masih hidup, berada di alam dunia. Rasulullah belum hidup di saat Nabi Adam bertawasul dengan beliau. Ini menandakan kita boleh. Tidak tertentu dengan waktu. Maka juga dipahami dari tawasulnya Nabi Adam, minhu yu'lam annal qawla bi anna tawassula la yasihu bi ahadin illa waqta hayati fi dari dunya qawlu man ittaba'a hawa bi ghairi hudan minallah. Ketahuilah, pendapat yang mengatakan bahwasannya bertawasul itu tidak sah dengan seseorang kecuali hanya sewaktu masih hidupnya saja, ketika masih di dunia, itu adalah pendapat orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang tidak memakai petunjuk dari Allah SWT. Ya, ini berdasarkan hadis yang bercerita tentang tawasulnya Nabi Adam alaihis. Gak ada dalil kalau kita boleh bertawasul kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup saja, gak ada dalilnya. Justru kita bertawasul dengan Nabi Muhammad di kapanpun dan waktu dimanapun dan waktu kapanpun itu boleh saja. Nabi Adam ketika bertawasul dengan Rasulullah itu tidak menunggu Rasulullah masih hidup, tinggal menunggu Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, tidak. Beliau hanya baru mendengar namanya, melihat namanya, itu sudah yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga itulah yang membuat Nabi Adam bertawasul dengan Rasulullah SAW. Adapun pembahasan tentang derajat hadis tentang tawasulnya Nabi Adam itu memang ya banyak versinya. Tapi yang sudah banyak kita bahas kemarin bahwasanya hadis yang berkenaan dengan tawasulnya Nabi Adam itu ada pada derajat yang kebanyakan sahih, yang telah dikatakan dan dinukil oleh sekelompok besar dari ahli hadis. Ya, di antara Imam Hakim. Imam Hakim seorang ahli hadis. Ya. Di mana siapa yang tidak kenal Imam Hakim? Beliau menganggap hadis tawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah itu adalah hadisnya hadis sahih. Selain beliau adalah Imam Suyuti. Selain beliau juga Imam Subki. Selain beliau juga Imam Bulqini. Itu mengatakan semuanya hadis tentang tawasul Nabi Adam dengan Rasulullah adalah hadis yang sahih. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Kalau sudah sahih berarti boleh menjadi dalil, boleh dijadikan hujjah.
Wa naqal Baihaqi fi kitab Dalil Nubuwah alladhi syarrata fihi alla yukhrija al-mawdu'at. Dan juga dinukil hadis tentang tawasul Nabi Adam oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau Dalail Nubuwah, yang beliau ketika mengarang kitab Dalailun Nubuwah, beliau mensyaratkan di dalam kitab beliau itu, beliau tidak akan mengutip hadis-hadis yang maudhu, tidak akan menyelipkan di dalam kitab beliau hadis-hadis yang maudhu. Ini patut untuk kita ambil, bahkan itu diakui oleh Az-Zahabi. Imam Zahabi beliau mengatakan, alaika bihi, kalau seperti itu maka kamu pegang betul-betul kitab Imam Baihaqi yang berjudul Dalailun Nubuwah, karena semuanya itu ada petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dipakai di dalam kitabnya itu tidak ada unsur sesuatu yang jauh dari apa? Dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadis-hadisnya bisa dimintai pertanggungjawaban. Adapun perselisihan yang terjadi di antara para ulama mengenai tawasulnya Nabi Adam, kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya, itu sudah biasa terjadi. Ya, bukan suatu yang aneh. Karena memang sejatinya dalam hadis-hadis itu sering terjadi perbedaan pendapat, bukan hanya masalah hadis berkenaan dengan tawasulnya Nabi Adam, tapi dalam hadis-hadis yang lainnya pun para ulama pun juga ada yang berbeda pendapat, bahkan banyak sekali, lebih dari ini. Nah, jadi jangan sampai hanya hadis tentang tawasulnya Nabi Adam saja yang disorot, tapi orang yang kalau sudah bergelut dengan ilmu hadis, hal-hal yang seperti ini sudah lumrah dan biasa. Tinggal pantauan kita bagaimana pendapatnya mayoritas ulama. Kita sudah bahas kemarin, mayoritas ulama bahkan ahli hadis menyatakan hadis tawasul tentang Nabi Adam, tawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah itu hadisnya hadis sahih. Otomatis itulah yang kita pegang. Ini yang kita bisa ambil. Yang mayoritas ulama mengatakan hal seperti itu. Kemudian di sini Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki membahas suatu judul yang baru. Tawasul Yahud bihi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi judulnya, orang-orang Yahudi bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah dilahirkan. Ini diungkapkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Allah berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih wa la'natullahi 'alal kafirin." Dan tatkala datang kepada mereka sebuah kitab, yaitu Al-Quran, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'hum, yang dimana Al-Quran tersebut membenarkan apa yang ada pada diri mereka, apa yang ada bersama mereka. Wa kanu min qablu, dan ada dulu mereka, min qablu, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, yastaftihuna, mereka itu ya memohon mendapatkan kemenangan, alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Ini kalimatnya harus digarisbawahi. Dulu orang-orang Yahudi itu yastaftihuna alal ladzina kafir. Ketika mereka berperang dengan orang-orang kafir,
selalu mereka bertawassul, meminta kemenangan bihi, dengan siapa bihi? Dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi akhir zaman yang di saat itu Rasulullah belum ada, belum dilahirkan. Falamma ja'ahum, tapi tatkala Nabi Muhammad sudah datang kepada mereka, yang mana ya, hal itu arafu, mereka sudah tahu ini Nabi Muhammad, ini yang dulu kita atau nenek moyang kita bertawassul dengan Nabi ini. Kafaru bih, namun mereka kufur, ingkar kepada Nabi Muhammad tersebut. Wa la'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah itu ada pada orang-orang kafir. Wal iyadu billah min dzalik. Maka perlu dikaji melalui tafsir dulu. Dari tafsir yang pertama Imam Qurtubi, tafsir Qurtubi Jami'ul Quran. Dalam tafsir tersebut dijelaskan ayat ini bahwasannya lamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka, siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kitab di sini yang tadi disampaikan, kitab itu artinya Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu di sini diungkapkan oleh Allah musaddiqul limahum. Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada bersama mereka. Apa yang ada bersama orang-orang Yahudi itu? Yaitu kitab Taurat dan Injil. Yang dimana dalam kitab Taurat dan Injil itu dicantumkan tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu memang sudah betul-betul diceritakan siapa Rasulullah SAW secara detail. Wa kanu min qablu yastaftihuna, dan dulu mereka itu meminta pertolongan. Istiftah itu maknanya adalah istinsar, kata Imam Qurtubi, yaitu meminta pertolongan. Dan itu dikuatkan dengan hadis. Lafaz istiftah itu bermakna meminta pertolongan. Itu dikuatkan dengan hadis kana Nabi SAW yastaftihu biso'alikal muhajirin. Rasulullah SAW itu pernah berdoa meminta pertolongan dengan berkahnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Yastaftih, Rasulullah yastaftih, meminta pertolongan dengan melalui orang-orang fakir, artinya dengan keberkahan dari orang-orang fakir yang muhajirin. Artinya mereka, Rasulullah berdoa kepada Allah dengan berkahnya, dengan doanya para orang-orang fakir dan sholatnya mereka. Dan juga dikuatkan lafaz al-istiftah yastaftihuna itu bermakna meminta pertolongan, itu dikuatkan dengan Al-Qur'an lagi, dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Semoga Allah memberikan, mendatangkan namanya al-fathah. Fathah di sini adalah an-nasr, pertolongan. Au amrin min indihi, atau Allah mendatangkan suatu perintah dari sisi Allah Taala. Warwan nasi'an Nabi Sa'id Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dari Abi Sa'id Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertolongan Allah untuk umat ini disebabkan adanya orang-orang lemah di kalangan mereka. Bidakwatihim, yaitu dengan sebab doanya orang-orang lemah di antara mereka, dengan sebab sholatnya orang-orang lemah di antara mereka, dengan sebab ikhlasnya orang-orang lemah di antara mereka. Artinya apa? Oleh karena itu dari hadis ini diambil faedah bahwasannya kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang di bawah kita, orang yang lemah di antara kita, mungkin orang tua atau orang yang dari segi jabatan lebih rendah dari kita, ataupun dari segi harta lebih sedikit dari kita. Maka sekali-kali jangan kita remehkan, karena kita nggak tahu, mungkin jadi
sebab mereka itulah kita ini dapat keberkahan. Dengan sebab mereka itulah mungkin kita dapat rizki. Karena mungkin sebab mereka itulah urusan kita dilancarkan oleh Allah. Makanya Rasulullah itu sampai pernah berdoa dengan melalui mereka. Ini memberikan contoh kepada kita. Orang-orang lemah itu memang lebih dekat dengan Allah. Terkadang orang-orang lemah itu lebih dekat dengan Allah. Mungkin karena sebab kesabaran mereka, sabarnya mereka akan ketidakmampuan mereka, kefakiran mereka, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan Allah ridho kepada mereka, mendengar doa mereka. Oleh karena kita jangan sampai jumawa, tinggi hati kepada mereka, rangkul mereka, dekati mereka. Bahkan Rasulullah mencontohkan bahwasanya Rasulullah itu sangat dekat dengan orang-orang miskin. Sampai dalam kisah sejarah beliau, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Di antara sifat mulianya Rasulullah yang sangat-sangat sulit untuk ditiru. Mungkin kita ini sangat sulit untuk meniru hal itu. Apa? Rasulullah kalau diundang sama orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah langsung hadir. Datangnya itu yang pertama. Ngawali, kalau bahasa Jawanya on time. Ini berbalik dengan diri kita. Realita pada diri kita sendiri. Kalau kita disuruh milih undangan, diundang orang miskin, orang nggak mampu, atau diundang orang kaya. Jelas kalau kita suruh milih, ya kebanyakan yang dipilih adalah undangannya orang kaya karena menguntungkan. Berkatnya banyak, amplopannya juga banyak, kan gitu. Kalau orang miskin yang ngundang nggak ada amplop, ngasih makan pun nggak ada. Ya, kita mungkin sering seperti itu. Ya, nanti kita anggap kalau nggak hadir undangannya orang miskin, maaf saya sakit, maaf saya, berbagai alasan diajukan. Namun kalau diundang orang kaya, ya, walaupun dalam keadaan agak sakit pun dipaksakan untuk bisa hadir. Itu kita. Ya Allah, nasallallahu alaihi wasallam. Kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan Rasulullah itu dicintai. Makanya kebanyakan yang mengikuti Rasulullah pertama kali dari kalangan sahabat adalah fuqara'uhum, orang-orang fakir. Orang-orang kayanya itu masih mikir kalau ikut Rasulullah. Kalau orang fakir itu nggak mikir ikut Rasulullah. Karena sudah pikirannya saya nggak punya apa-apa. Sudah saya korbankan diri saya untuk Rasulullah. Tapi kalau orang kaya masih menunggu-nunggu, masih berpikir dulu, menguntungkan apa tidak. Ini loh yang membuat Rasulullah SAW sangat senang berkumpul dengan orang-orang miskin. Sampai pernah Rasulullah itu mencium tangannya orang miskin. Ketika suatu saat beliau pulang dari perjalanan, kemudian menjumpai di pinggir jalan ada orang yang sudah tua. Orang tua penuh keringat, ya, sudah kotor badannya. Habis dia itu bekerja memukul atau membongkar batu-batu gunung itu dibuat untuk rumah. Maka Rasulullah berhenti, kemudian apa yang kau lakukan? Maka orang tua ini menjawab, saya bekerja Rasulullah untuk menghidupi keluarga saya. Ini yang saya bisa lakukan ya Rasulullah. Maka dilihat tangannya itu penuh kasar. Tangannya itu kasar, kotor lagi. Mungkin kalau kita disuruh cium nggak akan mau, deket aja nggak mau. Apa yang dikatakan Rasulullah? Maka Rasulullah melihat tangan itu, memegangnya, kemudian dicium. Semuanya para sahabat melihat itu pada kekaguman. Orang ini sangat mulia. Kita saja gak pernah dicium sama Rasulullah, namun tangan orang ini ya tidak ada anggapan kita orang ini mulia.
mau dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Ya, saking mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW, menghargai orang yang sangat mungkin tidak berada pada masuk kategori pandangan kita, berada di bawah kita, namun itulah orang-orang yang mungkin punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan malu kita meminta doa kepada orang yang lebih rendah dari kita. Walaupun anak kecil, kita minta doa sama anak kecil itu. Ataupun lebih muda dari kita, jangan kita malu untuk meminta doa kepada pemuda. Maka guru-guru kita semuanya kalau itu tidak sungkan, tidak malu mereka itu meminta doa kepada murid-muridnya. Doakan Ustadz ya, doakan Ustadz. Seringkali kita diamanati seperti itu. Padahal kalau kita pikir kita ini siapa? Kita ini hanya statusnya murid, tapi guru kita itu meminta doa kepada kita. Itu bukan karena kita punya keistimewaan, tidak. Yang kita pandang adalah, kita pilih adalah begitu tawaduknya, rendah dirinya mereka. Yang kita yakin mereka melakukan seperti itu tidak lain karena ittiba bin Nabi, mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warwan Nasa'i aidan an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ubghuni dhaif fa innama turzakuna wa tunsuruna bi du'afaikum. Ini sekali lagi ada hadis yang sama. Carilah keridhoanku, kata Rasulullah loh ini ya, bukan saya. Rasulullah SAW bersabda, carilah keridhaan aku, carilah aku dengan berbuat baik kepada orang yang lemah. Kalau kau ingin dapat ridhoku, baikilah orang yang lemah, orang yang nggak mampu. Kalau itu pengemis, hormati pengemis itu, berikan sesuatu kepada pengemis. Kalau dia adalah seorang yang fakir miskin, berilah sesuatu apa yang kau punya kepada mereka ketika mereka butuh. Ketika itu adalah anak kecil, perhatikan mereka anak kecil itu. Kalau itu anak yatim, kasihanilah anak-anak yatim itu, ataupun anak-anak yang terlantar itu. Kalau ingin cari Rasulullah, kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah dengan cepat, kata Rasulullah ini sebagai dalil, sebagai pemahamannya, kalau kau ingin cepat bisa berhubungan dengan Nabi, perhatikan orang-orang yang berada di bawah, orang-orang lemah di antara kalian. Fa innakum, apa faedahnya ini? Rasulullah menjelaskan. Kenapa kok sampai kita diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang lemah? Innama turzaquna, hanyalah kalian itu diberi oleh Allah rizki dan diberikan oleh Allah pertolongan bi du'afaikum, itu karena sebab orang-orang lemah di antara kalian. Yang bos itu menjadi bos yang berhasil berkat siapa? Anak buahnya. Coba anak buahnya enggak bekerja untuk dia, malas-malasan untuk bekerja untuk dia, atau bisa berkhianat untuk dia, mana mungkin bos tadi bisa dianggap berhasil dan sukses? Tidak akan bisa. Semuanya harus saling menghargai, harus bersinergi. Yang berada di bawah harus memuliakan yang di atas. Yang di atas jangan jumawa, harus juga menghormati, memperhatikan yang lebih lemah. Ketika ada sinergi antara yang lemah dengan yang kuat, ini akan terwujud namanya keharmonisan, keberkahan. Kalau itu yang dibutuhkan rizki, pasti rizkinya akan melimpah. Kalau itu yang dibutuhkan pertolongan, pasti pertolongan itu akan datang. Terkadang rizki itu mampet, terkadang pertolongan itu tidak datang karena kita tidak saling sinergi. Yang kaya hanya untuk dirinya sendiri, yang punya jabatan hanya memirikan perutnya sendiri, sehingga itulah menjadikan tidak ada namanya ketentraman, ya. Tidak ada yang namanya Indonesia yang makmur, karena sebab mungkin itu salah satu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makana Yahud Khaybar tuqatilu Ghatfan. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah bercerita,
orang Yahudi Khaybar itu pernah berperang dengan Ghatfan, suku Ghatfan. Tatkala mereka sudah bertemu, orang Yahudi Khaybar bertemu dengan Ghatfan, huzimat Yahud, maka orang Yahudi waktu itu kalah dengan Ghatfan. Ketika kalah seperti itu, langsung mereka itu berkumpul berdoa, bermunajat kepada Allah. Mereka membaca inna nas'aluka bihaqqin nabi al-ummi alladzi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Ini terjadi sebelum Rasulullah lahir. Mereka berdoa, ya Allah, kita meminta kepadamu dengan haknya Muhammad, dengan haknya nabi yang ummi yang kau janjikan kepada kami, ya, yang kau akan mengeluarkan nabi itu untuk kami di akhir zaman. Mereka berdoa seperti itu kepada Allah. Illa antang surona alaihim, ya, kami memohon kau memberikan pertolongan, kemenangan kepada kami atas Ghatfan. Lihat apa hasilnya? Gala baganu idzal taqau da'u bihadza du'a fahazamu Ghatfan. Maka ketika mereka bertemu lagi dengan Ghatfan, mereka berdoa dengan doa seperti ini, lalu mereka bisa meringkus Ghatfan tadi, bisa mengalahkan Ghatfan tadi dengan mudah. Dengan berkah siapa? Dengan mereka bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kafarun. Namun tatkala Rasulullah betul-betul sudah ada di tengah-tengah mereka, lahir, diutus di sisi mereka, mereka ingkar, mereka kafir. Maka sehingga turunlah ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru sampai bunyi fala'natullahi 'alal kafirin. Ini jelas ya. Ini datang dari Al-Qur'an langsung. Orang-orang Yahudi pun mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwasanya Nabi itu sangat dibutuhkan. Rasulullah itu sangat-sangat kita butuhkan. Sangat-sangat kita butuhkan. Kapanpun dan saat dimanapun. Kita pasti butuh Rasulullah di dunia. Sampai pun nanti di akhir. Karena itulah sang penolong kita di akhirat. Sang memberi syafaat kita nanti di hari kiamat. Kalau kita bukan Nabi yang menolong kita, siapa lagi? Kita bisa berharap kepada siapa? Kalau kita tidak berharap kepada Rasulullah SAW. Ya, itulah yang bisa kita ambil hikmah dan ilmu. Moga-moga itu bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga bermanfaat untuk para pendengar dan pecinta-pecinta ilmu. Moga-moga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Moga-moga hati kita, raga kita dihubungkan, disambungkan kepada Rasulullah SAW. Moga-moga hubungan kita dengan Nabi Muhammad semakin didekatkan oleh Allah dan Rasulullah ridha dengan kita. Memperhatikan kita semuanya, orang tua kita semuanya, istri-istri kita semuanya, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, jamaah-jamaah kita dan kaum muslimin. Moga-moga dengan berkah Nabi Allah memberikan ketenteraman pada diri kita, ketenteraman kepada orang tua kita, ketenteraman pada keluarga kita. Moga-moga dengan berkah Nabi Muhammad SAW Allah menolong kita semuanya dari segala macam musibah dan bala. Dan moga Allah Ta'ala dengan berkah Nabi Muhammad SAW menjauhkan diri kita dari semua bencana, musibah dan rasa sakit. Moga-moga kita selalu oleh Allah kita berikan pertolongan di dunia dan akhirat ila yaumil qiyamah ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa ala manawa nabiyuna Muhammad wa ala manawa awliya shalihun wa syekhuna wa sayyidina Allah dakhinatina fi natihim ma'amalana fi amal qadikana fi tariq ahlakana fi ahli qabul bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawfiqna wa barik fi ma qadait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdir wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait wa bi rahmatika alhamdulillah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.